Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu doakan semoga semuanya baik-baik saja, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya dalam keadaan yang masih semangat ya dalam proses belajar atau pembelajarannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu persilakan untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Nah, untuk kegiatan hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Sebelum memasuki ke praktek teks prosedur, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian teks prosedur itu, terus apa sih strukturnya. Nah, baik, setelah ini Ibu akan menjelaskan materinya dalam bentuk PPT. Nah, pada slide pertama yaitu di sana menerangkan mengenai pengertian teks prosedur. Nah, di sana juga anak-anak bisa baca. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, misalnya kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet, atau cara membuat nasi goreng yang enak, atau membuat tas dari bahan jeans, dan lain sebagainya. Oke, lalu yang kedua yaitu tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Tujuan teks prosedur sendiri itu sebenarnya adalah menginformasikan bagaimana cara membuat atau memakai suatu hal dengan cara yang baik atau cara yang mudah sesuai dengan runtutan atau urutan yang benar. Seperti itu. Nah, lalu untuk poin yang kedua yaitu mengenai struktur teks prosedur. Nah, di struktur teks prosedur ini terdapat ada 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan tadi sudah saya jelaskan kan yang di awal tadi, yang di atas. Lalu yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat itu maksudnya adalah bahan-bahan yang diperlukan, yang dibutuhkan saat membuat atau menggunakan suatu alat itu. Mohon maaf, maksudnya itu bahan yang dibutuhkan atau digunakan saat membuat atau menggunakan suatu hal, maksud ibu seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada alat. Nah, alat itu perlengkapan, suatu perlengkapan yang membantu membuat bahan-bahan itu menjadi suatu hal atau alat yang digunakan untuk suatu hal, seperti itu. Lalu untuk yang poin ketiga, langkah-langkah. Nah, di struktur teks prosedur itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi mengenai tata cara itu sendiri, tata cara bagaimana membuat atau menggunakan suatu hal tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu penutup. Penutup itu biasanya penyajian, berisi penyajian, entah itu suatu penyajian makanan, terus hasil dari hasil dari membuat suatu hal, terus atau hasil dari menggunakan suatu hal, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, di ciri-ciri teks prosedur itu sendiri anak-anak bisa membaca ya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Nah, kalimat perintah sendiri sudah tahu kan, merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif.
Nah, kata kerja aktif yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjuksi untuk pengurutan kegiatan. Lalu yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Lalu yang selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Nah, di macam-macam teks prosedur itu ada 3, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana, terus yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Lalu selanjutnya mengenai kaidah kebahasan teks prosedur. Nah, di sana ada 4 poin. Yang pertama, mengandung perintah. Yang kedua, kalimat deklaratif. Ketiga, kalimat interogatif. Dan yang keempat, konjungsi temporal. Sedangkan yang di sebelahnya juga anak-anak bisa baca sendiri ya, yaitu mengenai material, partisipan manusia, sama bilangan penanda. Lalu di slide ini yaitu mengenai cara membuat tas atau handbag dari kain perca jeans. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Besok dilanjut lagi mengenai materinya. Yang belum paham atau yang masih kurang paham mengenai materinya, besok ditanyakan. Jangan lupa dipelajari di rumah materi-materi hari ini. Lalu jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, belajar di rumah. Terus Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu tidak sengaja maupun disengaja. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, dipersilakan kepada anak-anak untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.